jangan terperdaya dengan banyaknya jumlah orang yang tersesat, dan jangan kecil nyali dengan sedikitnya orang yang berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala Sutradara Capung Terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah pengetahuan ilmu agama Islam kita agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Nah teman-teman, kali ini saya akan membacakan masih dari 61 kisah pengantar tidur cetakan dari Darul Haq, karya dari Muhammad bin Hamid Abdul Wahab. Diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhuma, yaitu tentang kisah permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Jangan lupa, jika teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat untuk orang lain. Kisah permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi di waktu tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau, seperti jelasnya fajar di waktu pagi. Maka semenjak itu beliau lebih suka mengasingkan diri, yaitu ke Gua Hira. Di situ beliau bertahannuj. Beliau beribadah beberapa malam, tidak pulang ke rumah istrinya. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha untuk mengambil bekal secukupnya dan berangkat lagi ke Gua Hira. Hingga suatu ketika datang kepada beliau al-haq atau kebenaran atau wahyu, yaitu sewaktu beliau masih di Gua Hira, malaikat datang kepada beliau dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Nabi menceritakan, aku ditarik dan dipeluknya hingga aku merasa kepayahan, kemudian aku dilepaskan dan kemudian berkata lagi, bacalah. Jawabku, aku tidak bisa membaca. Aku ditarik lagi dan dipeluknya untuk kedua kalinya, hingga aku merasa kepayahan. Kemudian aku dilepaskan dan dia berkata lagi, bacalah. Jawabku, aku tidak bisa membaca. Aku ditarik dan dipeluknya untuk ketiga kalinya, kemudian dilepaskan seraya berkata, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-3. Setelah itu Rasulullah SAW pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, dengan gemetar lalu berkata, selimuti aku. Selimuti aku. Khadijah menyelimuti beliau hingga hilang rasa takutnya. Lalu Nabi berkata kepada Khadijah setelah menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya itu, sesungguhnya aku cemas akan diriku. Khadijah menjawab, jangan takut. Demi Allah, Tuhan sekali-kali tidak akan menghinakan Anda, karena Anda selalu menyambung tali persaudaraan, membantu orang yang sengsara, mengadakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, dan menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran. Setelah itu, Khadijah pergi bersama Nabi SAW menemui Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah.
yang telah memeluk agama Nasrani atau Kristen pada masa jahiliyah itu. Ia pandai menulis buku dalam bahasa Ibrani, maka disalinnya kitab Injil dari bahasa Ibrani. Seberapa dikehendaki Allah dapat disalinnya. Ketika itu, usianya telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Warokah, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah kabar dari anak saudaramu Muhammad." Warokah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai anak saudaraku, apakah yang telah terjadi atas dirimu?" Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah beliau alami. Warokah berkata, "Inilah an-namus atau wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Duhai, sekiranya saya masih muda ketika itu nanti, yaitu ketika engkau diusir oleh kaummu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warokah menjawab, "Ya, betul. Belum pernah seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau yang tidak dimusuhi. Apabila saya masih mendapati hari itu, niscaya saya akan membelamu sekuat-kuatnya." Namun tidak berapa lama kemudian Warokah meninggal dunia dan wahyu terputus untuk sementara waktu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 3 dan Muslim 160. Pelajaran yang dapat dipetik di pembahasan kali ini adalah yang pertama, hendaknya seorang guru atau pengajar bersikap hati-hati ketika memberi peringatan kepada muridnya dan menganjurkan supaya belajar dengan penuh konsentrasi. Untuk yang kedua, keutamaan berbuat baik dan ihsan kepada orang lain sekalipun kepada orang kafir. Yang ketiga, menerangkan sebagian sifat dan kepribadian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, berakhlak mulia dan senantiasa berbuat baik menyebabkan seseorang terhindar dari keburukan. Untuk yang kelima, diperbolehkan memuji kebaikan seseorang di hadapannya jika memang dikehendaki oleh situasi dan kondisi. 6. Anjuran untuk menenangkan orang yang sedang ketakutan karena menghadapi suatu masalah dan memberitahukan kabar yang menggembirakan serta menyebut-nyebut keselamatan untuknya. 7. Menerangkan kedewasaan dan kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha, juga keteguhan dan ketegaran jiwanya serta keluasan ilmunya. 8. Diperbolehkan mempelajari bahasa lain untuk suatu kemaslahatan. 9. Mengajarkan seseorang ketika memanggil orang yang lebih tua seperti dengan menyebut paman, kakak, dan seterusnya. Untuk yang 10 dan terakhir untuk pelajaran yang dapat dipetik di pembahasan kali ini adalah jangan terperdaya dengan banyaknya jumlah orang yang tersesat dan jangan kecil nyali dengan sedikitnya orang yang berbuat baik. Nah, seperti itu teman-teman pembahasan kali ini, yaitu pembahasan tentang kisah permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di buku 61 kisah pengantar tidur karya dari Muhammad bin Hamid Abdul Wahab. Nah, seperti itu teman-teman pembahasan kali ini, semoga mendapatkan ibrohnya, ambil sisi baiknya. Jika ada kesalahan itu murni dari saya memohon maaf, dan jika ada yang kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.